Dalam menganalisa, banyak pendekatan yang digunakan. Salah satunya adalah teknik grid. Grid memakai penyaringan besar hingga kecil. Jadi dalam menganalisa kapan COVID berakhir, saya pakai pendekatan grid ini. Yang dilihat pertama adalah globalnya terlebih dahulu, di mana saat ini terdapat data 5 juta manusia terpapar corona. Grid tidak memilih Amerika berapa, Cina berapa, Eropa berapa, ataupun wilayah kecil Singapura berapa. Grid analisis melihatnya secara utuh. Ketika melihat keseluruhan big data tersebut secara global, per hari ini kita belum melihat apa yang namanya itu landai atau patah. Yang sembuh lebih banyak dari yang terpapar. Sekali lagi, dengan teknik grid, kita saat ini belum menemukan patahan hingga awal Juni 2020 ini. Dengan bahasa lain, belum terbaca kapan selesainya COVID di seluruh dunia. Jadi, ketika ada pejabat mengatakan Indonesia COVID selesai bulan Juni atau Juni awal kita sudah bisa menang melawan COVID, banyak orang bertanya dalam hati, ngitungnya bagaimana? Itu turunnya ngarep, ya saya juga ngarep turunnya COVID, tapi ya nggak ngarahin gitu lah bos. Oke, kembali ke informasi awal Maret bahwa video Sontoloyo ini dikatakan waktu itu masih 20-an yang terpapar, lalu memonitor lapangan cara penanganan penyebaran corona dan solusinya. Langsung berani mengatakan, 5.000 dah ini. Itu sebenarnya komentar tanpa analisa, hanya pakai pandangan mata. Seharusnya 5.000-an hal itu bisa tidak terjadi, tapi sudahlah. Lalu setelah 5.000 tersentuh, maka saya mengatakan nggak bakal komen lagi deh. Mau 50.000, mau 100.000, orang urusan. Nah memang kayaknya sulit kali ya melakukan pendekatan penyelesaian dengan cara yang saat ini. Lalu pendekatan ya memang herd immunity. Buktinya longgar sekali tuh PSBB-nya yang sudah telat 30 hari dari seharusnya dilakukan. Kemudian diputuskan berdamai. Berdamai versi pasrah. Karena musuhnya nggak bilang damai soalnya. Sekarang banyak orang mencari-cari data kapan COVID menyatakan berdamai dengan Indonesia. Jadi karena belum dengar omongan si COVID, banyak yang mengartikan damai itu menyerah. Oke, jadi kedepannya ya pinter-pinterlah atur kesehatanmu dewe-dewe. Jadi angka 50.000 atau 100.000 bakal kena karena logikanya telat PSBB. Lalu bagi kita-kita yang taat di rumah, banyak yang sudah muak dengan lambatnya gerakan, ragu-ragunya terlihat, gagapnya terbaca dari keputusan pengelolaan pemerintahan saat ini. Tapi tenang, kita semua tahu kata-kata yang lagi viral di seluruh dunia saat ini. COVID kill life, but slow government kill everything. COVID membunuh manusia, tetapi pemerintah yang lambat membunuh semuanya. Sekali lagi, tenang bos, kita bantu solusinya. Bukan dengan himbauan, tetapi dengan platform. Secara fakta data, ada 129 juta angkatan kerja saat ini, 97%-nya diserap oleh UKM. Dan kalau dirinci lagi, 4% tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan kelas menengah dan mikro serta yang kecil itu menyerap 93-nya lagi. Jadi dahsyat sekali ya disparitasnya ya, bahwa yang memegang angkatan kerja adalah 97% UKM. Oke, kita nggak bicara yang 3%. Apa yang terjadi kalau COVID belum selesai dalam 3 bulan ke depan? Kelas mikro dan makro UKM rontok. Mungkin kurang dari 50% yang bisa bertahan. Sekali lagi, September bulan berat. Fakta lain lagi, 3 bulan ini efek social distancing menurunkan 40% kapasitas ekonomi. Kalau dikonversikan status ekonomi makro, hal tersebut masuk kanker ekonomi stadium 2. Kalau masih 3 bulan lagi, begini terus, akan masuk kanker ekonomi stadium 3 di bulan September. Kalau benar analisa berbasis grid di Indonesia bahwa COVID selesainya Agustus, secara ekonomi mikro berat, makro berat. Entah mengapa saya percaya bahwa COVID baru dikatakan menang oleh Indonesia adalah akhir Agustus 2020. September baru kita bergerak lagi ekonominya. Dan ini menyebalkan. Oke, sekarang bagaimana? Perang lawan COVID tetap kita ikuti anjuran pemerintah. Stay at home. Tapi perang ekonomi kantong pribadi, kita tidak mau berpangku tangan bergantung pemerintah. Apalagi menunggu keadaan lebih baik. Kita harus ciptakan keadaan agar menjadi lebih baik. Realitas saat ini, banyak yang aktifkan lagi main sosmed di kala COVID pandemik ini, bukan? Dan kalau dulu Anda sahabat berbaik hati men-share informasi dan gak dapat keuntungan finansial, sekarang Anda tetap melakukan hal yang sama, yaitu nge-share. Hanya sekarang Anda bisa dapat duit. Kami buatkan platform yang menggunakan algoritma sosial media agar Anda dapat uang penghasilan tambahan. Bisa dapat dari sekedar nge-share, memviralkan, Anda bisa dapat komisi kalau transaksi terjadi. Dan yang Anda share adalah produk
produk teman-teman Anda sendiri. Dari sisi Anda yang punya produk, Anda pasti ingin produk Anda laku, cepat dan banyak. Setuju ya? Anda pasti punya anggaran pemasaran. Atau Anda tak bermodal? No problem. Ada 3 cara kami siapkan untuk platform jualan untuk Anda. Anda atur komisi kepada siapa yang akan men-share atau memviralkan, berapapun. Kedua, Anda lakukan yang agresif, yang namanya push marketing. Anda bayar jasa teman-teman yang memviralkan seperti bayar Facebook Ad. Anda atur sendiri, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 per klik. Kalau jualan terjadi, Anda ambil sales tadi semua untuk Anda. Atau paket ketiga, Anda lebih agresif, kasih jasa memviralkan dan beri juga komisi penjualan. Produk Anda pasti menggila di sosmed. Inilah platform viralmu.id. Bagi yang mau jadi promoter yang memviralkan, daftarkan diri Anda ke viralmu.id_free cash. Bagi sahabat yang ingin produknya diviralkan, daftarkan ke viralmu.id/marketplace. Terakhir, Anda pasti tahu kan berapa pendapatan Google dan Facebook dari ads mereka per tahunnya? Billion dollar, ratusan triliun rupiah. Sekarang kita pindahkan ke kantong kita dengan menunggangi sistem mereka. Sekarang kita pindahkan ke kantong sahabat kita dengan menunggangi sistem mereka. Sekali lagi, selamat menikmati rezeki sambil rebahan.